Shalom semuanya, dalam keadaan luar biasa, berkat tangannya. Siapa yang on fire, amin. Sama-sama on fire. Kita mau menyala-nyala dan melayani Tuhan, amin. Sama-sama ikan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan bakar buat Engkau Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Kita sama-sama siapkan diri kita. Jangan pekerjaan besar menunggu ladang sial di Tuhan. Mari kita tanggalkan semua beban, dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Bahkan aminah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya lagi naikkan dari awal. Tak ada banyak waktu. Kita siapkan diri kita. Pekerjaan besar menunggu ladang siap. Kita tanggalkan semua dosa dan beban kita. Segala beban dan dosa yang merintangi. Sama-sama berlari. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Let your fire in us. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih lagi sama-sama. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Saya lagi sama-sama nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan on fire. Kita katakan kita sama-sama kan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah amin Tuhan, kami percaya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk Dengarlah suara menyembahnya. nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Sama-sama nyanyikan. Api
tercurah dari surga. Penuhi kami Tuhan, Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Sama-sama sorakan haleluya. Curahkan api yang Pentakostamu Tuhan, membakar setiap kami, mengisi setiap kami Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus biar kami penuhi setiap kami Tuhan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your fire. Kami mengasihimu Roh Kudus. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sama-sama nyanyikan dari awal. Holy Spirit, fall on me now. Mari kita menghampiri tatanya yang kudus. I need your anointing. Come in your fire. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you. Sama-sama nyanyikan. I'm Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing Compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your Kita sembah hands, Dia. drawing Penuhi me kami, Roh Kudus, closer to siapa kami? you. Power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life. Oh, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Drawing Me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita bebaskan diri kita. Jawab kami, Roh Kudus, penuhi kami dengan api-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan penuhi kami Tuhan. Semua yang lemah Kau kuatkan Tuhan, semua yang jenuh Tuhan Kau bakar kami dengan api-Mu Tuhan. Mari kita panggil namanya. Kami semakin dekat Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Yang kami mau Tuhan. Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I
want more of you. Kita sama-sama serukan, I want more. Bakar kami Tuhan. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Kami Tuhan, control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you. We want more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. Kita buka hati kita. More and more of you. Penuhi kami Tuhan saat ini juga. Fire of your spirit, Lord, I'm crying out for more and more of you in this place. I need more and more of you. Penuhi kami kembali Tuhan. Fill me again with the fire of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. Hari ini kami rindukan Tuhan. More and more of you. Penuhi kami saat ini juga Tuhan. Again with the fire of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. Curahkan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Allah, amin, amin Tuhan. Oh, fill me again with the fire of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. Tambah kekuatan soal itu. I need more and more of you. Amin Tuhan. Fill me again with the fire of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Mari kita sembah Dia. Datanglah Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Percaya Tuhan pada hari-hari terakhir Tuhan, Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan pada setiap anak muda, setiap orang tua Tuhan. Beri kami kembali, tolong beri kami kembali Tuhan. Makasih, makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Dengan lembut sama-sama nyanyikan. Rain
down, rain on us. Mari kita sama-sama buka hati kita. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Biarkan Roh Kudus bekerja. Holy Spirit, rain down. Amin Tuhan. Rain down, rain on us. Untuk setiap kami Tuhan. Holy Spirit, rain down. Amin, amin Tuhan. Holy Spirit, rain down on us, Lord. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Tercurah Tuhan atas setiap kami Tuhan. Holy Spirit, rain down. Amin, amin Tuhan. Rain down, rain. One more of you, Lord, on us, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Amin Tuhan, kami percaya. Holy Spirit, rain down. Amin, amin. Rain down, rain on. Sekali lagi Holy Spirit, rain down. Holy siap kami Tuhan. Kita buka tangan kita. Holy Spirit, rain down. Kami terima Tuhan dengan iman. Holy Spirit, rain down. Sampai kami dipenuhi Tuhan. Rain down, rain on us, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Amen, amen. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us, rain down on us, Lord. Rain down, rain on us. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh sama-sama minta rain down, rain down. Rain down, rain on us. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena curahkan Roh Kudus pada setiap kami Tuhan, dan kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kalian terus memimpin kami, jamah kami Roh Kudus. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan kembali Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Ini bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi.
dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita.
dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan sepanjang pelayanannya penuh dengan miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya yang powerful. Sehingga mengutus mereka untuk memuridkan sampai ke bangsa-bangsa agar menjadi murid Kristus. Puncak miracle-nya dia mati di kayu salib menjadi tebusan bagi orang yang bertobat dan percaya seperti saya dan saudara. Dan di akhir zaman dia akan datang kembali. Super puncak miracle yaitu ada rapture pengangkatan di 1 Tesalonika 4:16 dan juga di 1 Korintus 15 ayat 51. Sementara menunggu hari rapture itu, kita belajar bersama dalam miracle service hari ini. Saat ini, dimanapun engkau berada untuk menerima dan jadi alat miracle-nya. Dan tema yang kita pelajari hari ini adalah jangan memadamkan roh. Ini adalah seri kelima daripada peringatan dan peneguhan daripada 10 hari Pentakosta. Jangan memadamkan roh. Ada yang berkata, memangnya kita siapa bisa memadamkan roh? Bisa, karena memang Roh Kudus pribadi yang tidak pernah memaksa, memberi free will, kehendak bebas. Roh Kudus seperti api, jadi bisa dipadamkan. Waktu kita membuat peringatan dan peneguhan 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, kita telah belajar bersama Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, menunggu kuasa di Yerusalem, bertekun dalam doa, menanti janji Bapa, peran Roh Kudus bagi murid Yesus Kristus, dan saat ini kita belajar yang kelima yaitu jangan memadamkan roh. Waktu Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Ingat, dengan Roh Kudus kita bangun relasi. Saya ada kelas namanya Holy Spirit School, di mana saya dan saudara boleh membangun relasi. Dan ternyata Roh Kudus itu bisa didukakan, dipadamkan, dan dihujat. Namun ada perbedaan antara memadamkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, dan menghujat Roh Kudus. Memadamkan dan mendukakan masih bisa diampuni.
tapi menghujat lewat bagi yang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan. Sobat Miracle, memadamkan suara Roh Kudus itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Seperti kita tahu lambang Roh Kudus di antaranya adalah api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 3, pekerjaan Roh Kudus diumpamakan sebagai api. Dikatakan lidah-lidah api, tentunya bukan api beneran. Waktu ada lawatan Pentakosta di Soe, gedungnya itu penuh api, dipikir kebakaran, padahal api Roh Kudus. Lambang. Yeremia 29, Nabi Yeremia menyebutkan bahwa pekerjaan itu sebagai api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana api dapat dipadamkan? Roh Kudus itu mengisapkan kita akan dosa-dosa dan menolong kita untuk menjalani hidup sebagai murid Kristus yang bebas dari dosa. Tapi kalau kita hidupnya menolak proses untuk kita dipimpin Roh Kudus, ndak insap-insap, ndak mau hidup suci, keras kepala, keras hati, maka itu seperti menolak proses penyucian. Maka kita sedang perlahan-lahan memadamkan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah memadamkan, maka dia makin lama makin kurang bekerjanya atas kita. Seperti Roh Kudus atas Saul. Saul diurapi, tapi dia memadamkan roh terus. Roh Kudus meninggalkan Saul, dan roh setan kegelapan memenuhi Saul, sehingga perlu Daud yang memuji Tuhan main kecapi, sehingga setan keluar. Saat ini kita mulai periksa diri, termasuk saya. Apakah saya hamba Tuhan yang suka memadamkan suara Roh Kudus? Tentu kita tahu, makin taat kita makin peka, makin mendengar. Saya berharap Anda tidak memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, jelas dikatakan di sini, janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saya bahas yang jangan padamkan roh. Menurut rohaniawan atau Bapak Gereja, Pastor Oswald Chambers, kesadaran akan teguran dan peringatan yang diberi roh datang dengan cara-cara yang paling lembut dan mengagumkan. Kadang kita diberi hati yang gak sejahtera, atau ada yang ganjel. Dan kalau kita taat, maka itu buat kita jadi senang dan damai sejahtera. Sebenarnya kalau tidak taat, kita ada yang hilang. Tapi kalau Anda membiasakan, lama-lama dia tidak bicara dan padamlah itu bekerja. Jika Anda tidak cukup peka untuk mengenali suaranya, maka Anda akan memadamkannya. Dan hidup rohani Anda akan terhambat. Sehingga tidak bisa merambat. Apalagi melompat. Dengarkan suaranya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Jadi dia lembut dan manis. Dengarkan dia. Masih menurut Pastor Oswald Chambers, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah membuat kita jahat atau menjadi lebih kudus, tergantung sepenuhnya pada hubungan relasi kita dengan Allah.
melalui Roh Kudusnya. Orang makin dekat dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya, makin kudus. Tetapi kalau kita memadamkan roh, seperti yang saya uraikan tadi, maka Roh Kudus meninggalkan kita. Kalau terus-menerus memadamkan, maka akan meningkat menjadi mendukakan Roh Kudus. Dan kita akan bahas setelah season ini. Apa yang menarik? Ada beberapa contoh orang yang memadamkan Roh Kudus. Contoh, hamba Elisa yang namanya Gehazi. Panglima Naaman datang ke Elisa untuk minta disembuhkan berdasarkan informasi dari anak kecil yang menjadi budaknya di zaman peperangan Aram dan Israel. Lalu Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Sempat tidak mau tapi akhirnya taat dan Panglima Naaman sembuh. Setelah sembuh mempersembahkan harta benda. Kain yang indah, emas, perak. Namun Elisa menolak, bawa pulang kembali, cukup. Sementara Panglima Naaman menuju ke Aram, Gehazi punya ide cemerlang. Kenapa Nabi nggak mau? Kenapa jaga gengsi? Saya yakin waktu Gehazi mau ambil itu pasti ada suara. Jangan. Tapi dipadamkan. Jangan. Dan akhirnya Gehazi berbohong. Oh, tuanku Nabi berubah pikiran. Dia mau menerima, padahal Nabi tidak berkata. 2 dosanya. Ketiga, aku mau bawa kembali dan tidak dibawa dia. Dan setelah dia ambil hartanya Naaman, Nabi Elisa menegur dia. Dan dia berkata, Nabi Elisa, kamu dapat hartanya Naaman plus kustanya Naaman. Detik itu juga Gehazi mendapatkan kusta. Apalah artinya harta benda, kekayaan, jabatan? Kusta itu penyakit, kutuk yang menghinakan hidup manusia. Karena menolak pimpinan Roh Kudus. Kalau kita terus-menerus menolak pimpinan Roh Kudus, dari memadamkan akhirnya menghujat, dari memadamkan, mendukakan, dan terus menghujat, maka materai Roh Kudus itu bisa diambil. Namamu tidak lagi tertulis di kitab kehidupan. Namamu sudah dihapus. Pujian berkata, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Waktu Daud melihat Batseba mandi, pasti ada suara. Daud, ini musim perang. Suaminya Batseba juga tentaramu namanya Uria sedang perang buat kamu. Kenapa kamu iseng-iseng, bukan ngefrank tapi bikin dosa, lihat istri orang lagi mandi. Akhirnya mengajak Batseba mandi. Dan melanjutkan dengan membiarkan Uria mati oleh karena perintahmu. Kali ini Daud bukan hanya memadamkan, mendukakan sekalian. Untung dia bertobat. Tapi babak belur. Anak hasil perzinanya mati, kerajaannya terpecah, dia dipermalukan. Masih ada banyak deretan orang-orang yang memadamkan roh. Bisa meningkat mendukakan roh. Dan yang puncaknya bahaya adalah menghujat Roh Kudus seperti Yudas. Menjual Yesus hanya dengan 33 keping perak. Mengerikan. Hari ini saya dan saudara, dengarkan kembali Roh Kudus. Ikuti suaranya. Seperti pujian ini berkata, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Izinkan Roh Kudus bekerja, jangan dipadamkan. Bekerjalah, yes,
Ya Roh Kudus, baik ke dalam diri kita, mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, atau keluar waktu kita melayani dengan kuasa mukjizat, menyembuhkan orang. Bertakhtalah, izinkan dia bertakhta memimpin kita. Lebih lagi, dia bukan pelengkap yang membantu kita pelayanan. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Ini hubungan yang keren. Kau terutama di hidupku. Di Matius pasal 7 ayat 23, ayat yang ditakuti oleh banyak pendeta dan pelayan Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, membuat perkara-perkara ajaib demi namamu, dan banyak lagi. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak pernah ginosko, mengenal kamu seperti mengenal dalam tingkat hubungan suami istri. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Ternyata dia berbuat semuanya itu untuk egonya, kesombongannya. Saya selalu berkata, kalau orang sembuh bersaksi, saya selalu tanya, siapa yang sembuhkan? Orang diurapi, jatuh, terlawat. Siapa yang melawat? Roh Kudus, Yesus, Bapa Surgawi. Saya dan saudara hari-hari ini, jangan main-main. Izinkan Roh Kudus bukan hanya bekerja, tapi bertakhta. Waktu kita bahas yang topik ini, apa yang terjadi? Janganlah padamkan roh. Kenapa dipadamkan? Karena Roh Kudus adalah api. Api yang sudah membakar kita tidak boleh dipadamkan. Kebenaran-kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang menerangi jalan hidup karena kita ini sedang menerima tuntunannya. Ketika kita menolaknya, sebenarnya kita menolak untuk berjalan dalam roh. Maka kedagingan akan menuntun kita. Paulus pernah menegur orang Galatia, kamu sudah memulainya dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging. Terkadang kita tidak langsung daging, campuran daging. Mohon maaf, belum datang ke kota itu sudah tanya. Ini pengkhotbah nih. Pesawatnya apa yang disediakan? Dia milih pesawat. Hotelnya di mana? Iya, dia pilih hotel. Makannya di mana? Dia milih makanan. Oleh-olehnya ada. Iya. Jemaatnya di sana ada berapa? Iya. Kalau dia fair, dia harus terima apapun pesawatnya. Kalau kita tidak cocok dengan pesawat itu, kita tambahi sendiri. Jangan ada campuran. Sehingga motivasi kita menjadi berubah. Waktu Anda mulai memadamkan roh, akan meningkat menjadi mendukakan roh. Kita akan bahas berikutnya. Namun saya akan tekankan sekali lagi, memadamkan roh bisa dilakukan siapa saja. Hubungan Anda dengan Roh Kudus akan menjadi lemah dan akhirnya akan menyesal selama-lamanya karena Roh Kudus meninggalkan kita. Sobat Miracle, sebelum kita masuk kepada konklusi, saya mau ingatkan. Waktu kita memadamkan roh, maka nama kita yang tertulis dalam kitab kehidupan bisa terhapuskan. Karena akhirnya meningkat kepada mendukakan dan menghujat. Menolak pimpinan Roh Kudus, kembali ke masa lalu, seperti Demas yang kembali ke dunia, seperti yang Saul akhirnya bunuh diri, Yudas gantung diri. Pastikan kita mau diperbaharui. Supaya nama kita yang sudah dimeteraikan Roh Kudus tidak dicoret. Tetapi ingat, akan bahaya kalau kita ditolak oleh surga. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.
Di Matius 7 ayat 23 berkata, "Nyalah kamu semua pembuat kejahatan." Ini sejajar dengan Matius 25. Kepada 5 gadis yang bodoh. Ini model Kristen, mungkin pelayan Tuhan, menantikan Tuhan, bawa pelita, tapi nggak bawa minyak, nggak bawa persediaan. Kekristenannya kualitasnya pas-pasan. Sehingga waktu mempelai datang, dia kehabisan minyak. Mau minta kepada persediaan minyak 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis bijaksana berkata, nggak cukup untuk kami dan kau. Kita masing-masing bertanggung jawab dengan hidup kita. Maka si gadis yang bodoh membeli minyak dan dapat minyak. Apakah masalah selesai? Tidak. Ternyata pintunya sudah tertutup. Sebelum pintu tertutup untuk kita, mari pastikan kita Kristen yang bijaksana. Membawa pelita dan membawa minyak, berarti kita harus punya nilai tambah. Punya persediaan. Menambah jam doa. Menambah jam belajar firman. Menambah jam pelayanan. Terkadang kita kalau ibadah cari yang di YouTube, ibadah yang paling singkat, sudah singkat di skip. Apalagi pas persembahan. Saya nggak menyinggung, saya nabrak. Ibadah itu bukan hanya pas firman, tapi sejak pujian pertama Anda memuji menyembah Tuhan. Kepada 5 gadis yang bodoh, Tuhan itu berkata, mempelai itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Enyahlah, selesai. Selanjutnya Matius 25 juga yang sama. Bagian kedua, Yesus beri perumpamaan. Kalau yang 5 gadis yang bodoh, ayat 1-11, kepada yang 2 talenta dikembangkan jadi 4, yang 5 jadi 10, yang 1 disembunyikan dan marah-marah. Sebelum dimarahi dia marah duluan. Saya tahu Tuhan, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan seterusnya. Lalu Tuhan itu berkata, "Hei hamba yang malas dan jahat. Nikmatilah ratap dan ketak gigi." Itu bicara neraka. Di neraka hanya ratap, ketak gigi, dan api yang menghanguskan. Tapi nggak mati-mati. Karena di situ manusia roh. Pastikan Anda dan saya tidak memadamkan roh. 5 gadis yang bodoh ini memadamkan rohnya. Sehingga pelitanya kehabisan minyak. Tidak berkobar-kobar. Ada orang yang menyanyi lagunya begini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak. Harusnya semangat ini. Oleh darah. Ada yang jawab begini. Oleh darah anak domba. Ini bukan oleh darah, ini kehabisan darah. Menyala-nyala, berkobar-kobar, semangat. Kembangkan talentamu. Tuhan tidak bicara jumlahnya berapa. 1 pun tidak apa, kembangkan. Daud memulai mengembangkan talenta dengan 3-4 ekor domba ayahnya. Digembalakan dengan baik. Akhirnya mengembalakan suku Yehuda. Dan akhirnya 12 suku Israel. Yusuf memulai dengan jadi budak. Manajer rumah tangga di rumah Potifar. Masuk penjara. Akhirnya jadi Perdana Menteri Mesir. Wow. Yang ketiga di Matius 25 tentang memadamkan roh. Seperti hamba yang berkarakter kambing. Yesus berkata, "Di waktu aku lapar, haus, sakit, kau tidak mengunjungi aku." Waktu kita digerakkan untuk mengunjungi orang sakit, mendoakan orang miskin, orang kekurangan. Saya berkomitmen, nggak pernah menolak untuk orang minta diurapi, didoakan kesembuhan. Toh bukan saya yang menyembuhkan.
belum terlambat kalau mungkin ada di antara kita sedang memadamkan roh, seperti Saul, seperti Yudas, seperti 5 gadis yang bodoh, seperti hamba yang tidak mengembangkan talenta, seperti hamba yang berkarakter kambing. Ayo kita perbaharui. Roh Kudus memampukan kita untuk mengurapi kita ke dalam, untuk kita diubah, diperbaharui. Sehingga ada pujian, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Yang tadinya mungkin suka dosa, jadi nggak suka dosa. Mudah tergoda untuk selingkuh, nggak mau selingkuh. Nggak mau mencuri, nggak mau korupsi. Diperbaharui. Digoda untuk pindah iman karena jabatan, karena wanita cantik, karena harta banyak. No, tidak. Diperbaharui. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Juga Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kita kuasa melayani. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usir setan. Dengan Roh Kudusnya, jangan padamkan, kobarkan. Kalau Anda ketemu orang yang, mohon maaf, suka memadamkan roh, Anda ikut padam. Saya perhatikan hamba-hamba Tuhan diurapi, Maurice Rolo, Reinhard Bonnke, Benny Hinn, dan masih banyak lagi, biasanya mengurapi ke panggung orang-orang yang sudah diurapi. Jamah Roh Kudus dulu. Istilahnya cari orang yang berwajah malaikat. Kalau Anda, mohon maaf, khotbah di Zoom, lihat memperhatikan orang yang ngantuk, kita juga jadi lemes. Lihat orang dilawat Tuhan, berkobar-kobar, kita jadi menyala-nyala. Pastikan hari-hari ini kita punya teman yang tidak memadamkan roh. Kenapa Sadrah, Mesakh, Abednego kuat di dapur api menyala-nyala? Rohnya nggak padam. Sekalipun Allah kami nggak sanggup menolong kami tidak mungkin menyembah kepada berhala Nebukadnezar itu. Pastikan hari ini Anda dan saya tidak memadamkan roh dengan berkata, bekerjalah Roh Kudus lebih lagi. Tidak memadamkan roh dengan berkata, bertakhtalah ke atas hidupku lebih lagi. Sehingga kita terima urapannya lebih, lawatannya lebih. Dan akhirnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, mendengarkan suaranya, taat kepadanya, dan kita diberi full kuasa. Kuasa karunia-karunia Roh Kudus. Bekerjalah, buka tangan kita, buka hati kita. Ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sebelah kanan, kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, nama itu dihapus. Kembali ke dosa masa lalu, bukan tobat tapi tomat kumat, dan pas kumat, pas kiamat. Akhirnya resikonya dapur api yang menyala-nyala seperti 5 gadis yang bodoh. Hamba yang malas dan jahat, Kristen model kambing. Tapi kalau kita mau nama kita terus tertulis, kita masuk ke dalam baptisan meterai Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus. Sehingga kita bernyanyi, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Sempurnakan firman-Mu yang sederhana ini dengan karya Roh Kudus-Mu. Karena hanya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti. Sehingga mereka bukan hanya berkata, kami udah tahu, bukan. Tapi kami sudah mengerti dan diubahkan. Kalau ada di antara kami yang tanpa sadar ataupun sadar memadamkan roh, ampuni kami.
Kami mau bertobat. Kalau ada yang berkarakter seperti 5 gadis yang bodoh, hamba yang malas dan jahat, dan berkarakter kambing yang tidak ada kasih dan pelayanan, ampuni kami. Kami mau diperbarui. Kami mau bertobat, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami mau percaya kepada Engkau. Kami enggak takut kepada komunitas, kepada kelompok apapun. Kami hanya takut sama Tuhan. Kami mau mendengar hati nurani kami, mendengar suara kudus. Bahwa kami orang berdosa. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami mau bertobat, menjadikan Yesus Juru Selamat. Kamu dibaptis Islam dan ikut mengiringi Yesus untuk jadi murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus sampai Maranatha. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan, mengampuni, dan menyelamatkan umat-Mu yang mendengarkan program ini. Dan mereka menerima berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus mulai hari ini sampai rapture Maranatha. Pengangkatan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau
dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam